Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bertemu di dalam majelis mengkaji kitab Tadhkiratus Shami wal Mutakallim yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah. Alhamdulillah kita sudah melewati pembahasan atau bab di adabul muta'allim fi nafsihi, adab seorang murid atau seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Kemarin kita sudah bahas poin ke-9 tentang mengurangi penggunaan makanan yang bisa menyebabkan kebodohan atau mengurangi sensitivitas akal atau panca indera, dan sering-sering atau banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan kualitas berpikir ataupun meningkatkan sensitivitas panca indera kita. Karena itu penting sekali untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa menangkap ilmu, memahami dan kemudian mengamalkannya. Alhamdulillah di terakhir kita masuk poin terakhir untuk bab adabul muta'allim fi nafsihi, yaitu poin ke-10 al-ashir. Ini penting sekali poin terakhir ini dan perlu kita pahami sama-sama. Boleh dibaca? Al-ashiru ayatrukal isyrata fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi lit-talibil ilmi wala siyama li ghairil li ghairil jinsi wa khususan liman kasura la'ibuhu wa qallat fikratuhu fa inna tiba'a sarqatun wa afatul iswati doya'ul umuri bi ghairi fa'idatin wa dhahabul mali wal irdi in kanat li ghairi ahlin wa dhahabud dini in kanat li ghairi ahlihi walladhi yanbaghi lit-talibil ilmi an la yukhalita illa man yufiduhu aw yastafidu minhu kama ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam igdu aliman aw muta'alliman wala taqus salisa patah laka. Apa artinya? Semuanya. belum ini artinya. Ya. Al-ashir yang ke-10 ayat surukal asyrata, bagi seorang pelajar agar ia meninggalkan al-asyrata. Apa al-asyrata? Hubungan pertemanan atau interaksi sosial atau hubungan akrab atau persahabatan dengan kawan atau teman sejawat. Ayat surga di sini bukan berarti meninggal secara keseluruhan, tapi mengurangi pertemanan atau bersahabat. Fa inna tarkaha, karena sesungguhnya meninggalkan hubungan pertemanan atau mengurangi hubungan pertemanan min ahammi, di antara hal yang paling penting, ma yang perlu dilakukan li thalibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, wala siyama li ghairil jinsi, apalagi dengan li ghairil jinsi. Apa li ghairil jinsi? Dengan teman lawan jenis, teman perempuan. Nah, ini perlu dijaga. Ini terutama di sini penekanan teman secara umum, kemudian yang lebih khusus kepada teman perempuan. Nah, ini sangat perlu dijaga hubungan pertemanan, atau bahkan sampai bersahabat gitu ya.
teman tapi mesra. Wa khususan liman kathura la'ibuhu, dan terlebih kepada pelajar-pelajar atau murid-murid yang banyak mainnya. Liman kathura la'ibuhu, yang banyak mainnya. Wa qallat fikratuhu, dan malas berpikir. Nah, ini hati-hati terhadap murid yang malas, pelajar yang malas, mahasiswa yang malas masuk kelas, malas diskusi, malas belajar, malas ngerjain tugas, tapi punya hubungan dekat sama perempuan lawan jenis bukan mahramnya, ini bahaya. Fa inna tibaa sarraqatun, karena sesungguhnya at-tiba, tabiat manusia itu sarraqah. Sarraqah itu apa artinya? Sarik. Apa sarik? Sarik kayak seribu. Apa artinya? Pencuri. Sarraqatun itu, jadi orang itu kan kadang bisa mencuri karena melihat punya orang lain dia curi. Nah, di sini maksud mencuri di sini adalah meniru. Bahasa lain dari mencuri adalah meniru. Jadi pertemanan itu bisa memberikan kita contoh sehingga kita mencontohinya. Atau pertemanan itu bisa memberikan pengaruh baik atau buruk kepada kita. Nah, di sini maksud adalah berhati-hati atau ketika berteman, karena dalam berteman itu bisa mempengaruhi satu sama lain, gitu ya. Nah, wa afatul isyrah, nah, di sini disebutkan bahayanya. Wa afatul isyrah, dan bahaya dari berteman itu atau bergaul dengan sesama itu atau dengan kawan-kawan atau dengan siapa saja. Afatun itu artinya musibah atau bahaya. Diya'ul umuri, bisa menyebabkan menyia-nyiakan waktu, bi ghairi fa'idatin, tanpa ada faedah. Jadi sekedar ngobrol, sekedar duduk nongki, ngopi, ya, atau ngechat lawan jenis, ngobrol, dengerin curhat, itu nggak penting. Bighairi faidah, apalagi bukan siapa-siapa kita. Bighairi faidah, nggak berikan manfaat. Wa dhahabul mal, apalagi bisa menghilangkan harta. Ya, harus bayarin makannya, bayarin jalan-jalannya, kemudian putus selesai saling benci. Inilah anak muda ini, makanya perlu diperhatikan, perlu dihindari. Wal irdi, bahkan bisa menghilangkan kehormatan. Kalau terjadi perzinaan, terjadi perbuatan pelecehan, bisa menghilangkan kehormatan, ya kan? Menghilangkan kesucian. In kana li ghairi ahli, apabila dia berteman dengan teman yang tidak tepat, bisa menghilangkan harta, bisa menghilangkan kehormatan. Wa dhahabud din, dan terlebih juga bisa menghilangkan agama seseorang. In kana li ghairi ahli, jika dia berteman dengan orang yang tidak baik agamanya. Lingkungan itu sangat menentukan diri kita, ya. Almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu sesuai dengan agama orang yang sering dia temani atau orang yang sering dia bersamai. Kalau kita sering membersamai seorang pandai besi, setiap hari dia ketok besi di depan tungku yang panas, kita selalu sering bersama dia, maka paling tidak kita, kalau tidak mendapatkan percikan apinya, minimal kita mendapatkan bau yang tidak sedap. Jadi, ini perumpamaan dalam sebuah hadis. Atau kalau kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, kalau kita tidak diberikan minyak wangi, minimal kita dapat bau wanginya. Nah, kan jangan menyepelekan kita berteman dengan siapa. Ya, itu jangan disepelekan. Ini maksud dari beberapa yang disampaikan oleh Ibnu Jabal. Walladhi yang bagi talibil ilmi, oleh karena itu sebaiknya di talibil ilmi, yang perlu dilakukan oleh seorang pelajar, seorang mahasiswa, alla yukhalito, supaya tidak berteman. Yukhalito itu artinya bercampur baur.
berteman, bersahabat, illa man yufiduhu, kecuali dengan orang yang bisa dia ambil faedahnya, ada kebaikan yang dia dapat. Bukan, maksudnya man yufidu, orang yang bisa memberikannya manfaat, gitu ya. Orang yang bisa dia berteman dengan seorang yang soleh, jadi kesolehannya bisa memberikan manfaat untuknya. Dia berteman dengan seorang ahli ilmu, ilmunya bisa memberikan manfaat kepadanya. Seorang ahli bisnis, dia bisa memberikan trik-triknya kepada kita. Au yastafidu minhu, atau kita bisa mengambil manfaat darinya. Seperti itu ya. Kita berteman dengan peternak domba yang punya 1000 domba. Nah, kita bisa mengambil manfaat dari dia. Bagaimana cara beternak domba? Kalau kita cara beternak, sekarang ternak affiliate, affiliate TikTok. Nah, kita bisa belajar dari dia bagaimana ternak affiliate. Ada teman saya tuh, dia ternaknya bukan ternak domba, ternak affiliate. Atau bahasanya tuyul modern. Jadi teman itu bisa teman yang bisa kita ambil faedah darinya, atau dia bisa memberikan faedah kepada kita, baik dunia atau akhirat. Atau kalau tidak dapat akhirat, minimal ada dunianya, dapat. Tapi lebih bagus lagi ketika kita bisa mendapatkan dunia dan akhirat sekaligus. Kama ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubdu aliman, jadilah kamu seorang yang alim. Atau kalau tidak bisa menjadi seorang yang alim, ubdu muta'aliman, jadilah seorang yang muta'alim, seorang pelajar. Wala takun ats-tsalitsa fatahlaka, dan jangan jadi orang yang ketiga, karena engkau akan binasa. Orang ketiga itu orang yang dia bukan seorang alim, dia juga bukan seorang pelajar. Artinya dia ini nggak mau belajar, nggak mau juga dekat dengan orang-orang yang terpelajar. Gitu ya. Jadi maksud hadis ini, kita tuh harus minimal menjadi orang yang terpelajar. Atau kalau tidak jadi orang terpelajar, kita harus menjadi seorang yang pelajar. Atau kalau tidak, kita minimal dekat dengan orang-orang yang terpelajar, atau berteman dengan orang-orang yang berpendidikan, orang yang berakhlak mulia, karena itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Makanya dalam mahfudot itu disebutkan su'ul khulqi yu'ti, akhlak buruk itu akan menular. Cepat atau lambat, kalau kita tinggalnya di tempat yang kumuh, tinggalnya di tempat yang kotor, lama kelamaan kita akan terkena penyakit. Begitu pula ketika kita berteman dengan orang-orang yang kotor, yang tidak bagus akhlaknya, lama kelamaan akhlak buruk itu akan menular kepada akhlak kita. Misalnya, fa in syara'a aw ta'arrada li syuhbati man yudi'u umuruhu ma'ahu wa la yufiduhu wa la yastafidu wa la yu'inuhu ala ma huwa bisodadahi fal yatalattaf fi qat'i isyratihi fi awalil amri qabla tamakkuniha fa innal umura idza tamakkanat asyurat ijatuha wa minal jari ala alsinatil fuqaha'i adamu ashalu minal waqi fa in ihtaja ila man yashabuhu fal yakun sahiban sholihan dainan takiyan wari'an yakiyan kasirul khairi qalilas syarri hasanal mudarati qalilal mumaratin in nasya dakarahu wa in dakara a'anatu wa in a'anahu wa in ihtaja wasahu wa in dojiro sabbarahu. Fa in syara'a aw ta'arrada, bagaimana kemudian kalau kita sudah berteman dengan orang yang tidak baik, atau berteman dengan orang yang tidak bagus akhlaknya, atau mungkin sudah berpacaran. Nah,
Fa in syara'a, bagaimana dia kalau telah memulai, au ta'arada, atau telah terlanjur, li suhbati man yadhi'u umuruhu, untuk yang terlanjur suhbah, berteman atau pacaran, man yadhi'u umuruhu, dengan orang yang kemudian menyia-nyiakan waktunya atau usianya, wala yufiduhu, orang yang dia temani, orang yang dia pacari tidak memberikan manfaat apa-apa kepadanya selain hanya angan-angan saja atau hanya sekedar membangkitkan nafsu saja. Wala yastafidu minhu, dan dia juga tidak bisa mengambil faedah dunia maupun akhirat dari orang yang dia pacari ataupun orang yang dia temani. Wala yu'inuhu ala ma huwa bisadadihi, dan juga tidak membantu untuk apa yang, atau tidak membantu dia mencapai targetnya. Target bulan ini wisuda atau target tahun ini sudah. Maka teman ataupun pacar yang tidak kemudian bisa membantu atau mendekatkan dengan targetnya, maka falyatalaqqaf, kata Ibnu Jamaah, maka dengan berlemah lembut atau dengan cara yang bagus, cara yang halus, fi qat'i isyratihi, maka putuskan segera hubungan itu, putuskan segera pertemanan itu dengan baik-baik, dengan cara yang halus. Fi awwalil amri, pada awal permulaannya, qabla tamakkuniha, sebelum dia itu semakin melekat. Gitu ya. Orang pacaran itu kalau setahun 2 tahun, apalagi semakin cinta, itu susah sekali dikasih nasihat. Gitu ya. Makanya ada pepatah mengatakan jangan nasihati orang yang sedang cinta, itu nggak ada manfaatnya, gitu ya. Karena dia tidak akan mendengar siapapun kecuali hanya dengar orang yang dicintainya saja. Fa innal umura idza tamakkana, karena hubungan-hubungan itu jika dia semakin melekat, asurat izalatuha, dia akan susah untuk diputuskan, susah untuk dihentikan. Sekali mungkin orang yang sudah terlanjur pacaran, selesai mungkin putus dengan ini, dia akan nyambung dengan yang lain, gitu ya. Karena sudah terlanjur sudah merasa nyaman dengan hubungan seperti itu atau dengan perilaku seperti itu, dia akan meneruskan. Karena semakin lama dia akan semakin ketagihan, semakin kecanduan. Ya, seperti orang merokok atau orang minum khamar. Kalau sudah bertahun-tahun, itu akan susah sekali untuk meninggalkannya. Itu seperti artis yang masuk penjara beberapa kali itu, sampai keluarganya hancur hanya karena dia kecanduan narkoba. Ini, kecanduan sabu. Itu susah kalau udah kecanduan. Nah, innal umura idza tamakkana, kalau sudah melekat, asurat izalika, susah sekali untuk ditinggalkan, susah sekali untuk dihilangkan. Wa minal jari ala alsinatil fuqaha, sebagaimana yang sering dikatakan oleh lisan para fuqaha, ad-daf'u ashalu minar raf'i. Ad-daf'u itu artinya mencegah, itu lebih mudah daripada mengobati. Makanya para ulama mengatakan sabar untuk tidak bermaksiat itu lebih mudah ketimbang sabar setelah maksiat. Orang yang bersabar untuk tidak berzina ketika dia ada kesempatan itu lebih mudah ketimbang dia berzina dulu baru kemudian harus bersabar. Itu lebih susah. Kalau orang sudah berzina, ketahuan, atau misalkan yang perempuan pertama dia hamil keluarga, itu sabarnya harus repot, sudah terpaksa harus sabar. Oke, sabar untuk tidak makan harta yang haram itu lebih mudah ketimbang sudah makan, sudah jadi daging, udah repot. Sabar untuk tidak mencuri itu lebih mudah daripada ketika mencuri kemudian tertangkap, itu lebih susah lagi sabarnya. Makanya ad-daf'u ashalu minar raf'i, mencegah lebih mudah daripada mengobati atau menghilangkan penyakitnya itu. Fa ini ihtaja ila man yashabuhu, kalau tadi disebutkan tentang teman-teman yang tidak baik atau hubungan yang tidak bagus, maka di sini disebutkan ciri-ciri teman seperti apa yang perlu didekati.
Fa in ihtaja ila man yashabuhu, kalau dia membutuhkan kepada orang yang ingin dia dekati atau dia temani atau dijadikan sebagai teman sahabat, falyakun sahiban shalihan, maka carilah teman yang saleh. Dayinan, bagus agamanya, salatnya dijaga, akhlaknya dijaga, kata-katanya bagus, gitu ya. Taqiyyan, bertakwa. Bertakwa di sini dia baik, dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beramal hanya ketika dilihat oleh manusia, tapi juga beramal ketika dia dalam kondisi sendiri tidak ada yang melihat. Wari'an, apa wari'an? Orang yang senantiasa menjaga diri. Waro, ya, menjaga diri dari hal-hal yang belum jelas halal haramnya. Apalagi yang dari halal saja dia jaga, apalagi dari hal-hal yang belum jelas kehalalannya. Zakiyan, yang senantiasa bagus jiwanya itu bagus akhlaknya. Katsiral khair, banyak kebaikannya. Qalilash syarri, sedikit keburukannya. Ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kurang-kurangnya sedikit. Tapi kalau itu bisa ditoleransi, maka tidak masalah. Kita lihat saja kebaikannya, kalau memang itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Hasanal mudarati, bagus pergaulannya, tidak mudah dendam, tidak mudah tersinggung, suka membantu. Qalilal mumarati, sedikit berdebat, tidak suka mendebat hal-hal yang tidak penting. Bumi itu bulat atau datar? Oh, datar. Enggak, saya bulat. Enggak, harus datar. Enggak, menurut saya bulat. Kita enggak akan didebat seperti itu. In nasiya dzakkarahu, kalau temannya lupa dia akan mengingatkan. Wa in dzakara a'anahu, kalau temannya mengingat tentang sesuatu hal yang perlu dikerjakan, a'anahu, dia akan membantunya. Wa in ihtaja, jika temannya butuh bantuan, wasahu, dia akan segera menolongnya. Wa in dajira sabbarahu, dan jika temannya tertimpa musibah, sabbarahu, dia akan datang untuk kemudian menghiburnya, meneguhkannya. Banyak orang hari ini ketika kita sehat, ketika kita lapang, ketika kita banyak duit, yang paling utama itu banyak orang yang dekat sama kita. Ketika kita nggak ada duit, ketika dalam kondisi kanker, kantong kering, itu sedikit yang berteman, nggak ada paling dekat sama kita. Mungkin kita dianggap sampah, nggak berguna, nggak punya uang. Tapi kalau punya uang, semuanya dekat. Nggak tahu-tahu siapa-siapa udah bilang saudara kita, saudara. Entah siapa, padahal baru kenal udah bilang saudara. Karena kita mentang-mentang naik mobil, mungkin naik mobil mewah. Nah, makanya dari teman ini, ciri-ciri teman yang perlu didekati dan perlu dijaga. Ketika kita punya teman-teman seperti ini, ketika kita dalam kondisi terjatuh, dia tetap ada. Dalam kondisi kita lapang, dia juga tetap ada di samping kita untuk senantiasa bersama. Sambil. Wa mimma yurwa an aliyin radhiyallahu anhu, la tashhab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Pakam min jahilin arda haliman hina wa khawfu. Yuqasul mar'u bil mar'i idha huwa masyahu. Waliba'dihim inna akhaka syirqa man kana ma'aka wa man yadullu nafsahu lian pauka wa man ila ghaibu zamanin sadda'aka syattata syamla nafsihi liyajma'aka. Ya, ini ada sebuah ungkapan syair dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La tashab, janganlah berteman, akhal jahli, dengan orang yang bodoh. Wa iyyaka wa iyyahu, jauhkan dirimu darinya dan jauhkan dirinya darimu, atau waspadalah dari orang-orang yang bodoh.
Fakam min jahilin, berapa banyak orang yang bodoh, arda, itu bisa menjerumuskan haliman, orang yang bijak, orang yang santun, orang yang banyak kebaikannya, hina wa khahu, ketika dia berteman dengan yang bodoh tadi. Jadi orang yang bodoh agamanya, orang yang bodoh mungkin cara pergaulannya, itu justru bisa menjadi bumerang untuk kita, bisa menjerumuskan kita, bisa menjadi senjata makan tuan. Yang harusnya teman itu bisa membantu kita, menolong kita, gitu ya, menghibur kita di kala kita sedih, tapi justru dia bisa menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, gitu ya, menusuk dari dalam. Itu teman-teman yang muda, makanya berhati-hati. Yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa masyahu, karena seseorang diukur, yuqasu itu diukur, manusia itu dilihat atau diukur dengan siapa yang dia temani. Gitu ya. Jadi kalau Rizky itu dilihat temannya Naba, saya lihat dari Naba, atau Isan temannya Naba, saya lihat dari Naba, gitu juga. Ini gitu ya. Jadi bisa lihat dengan siapa dia sering bergaul. Nah, kita bisa melihat atau menebak perilakunya dari teman-teman dekatnya. Nah itu tadi sukul khulqi yu'di, atau tadi fa'inat tiba'a sarroqoh, karena tabiat manusia itu saling meniru satu sama lain dengan orang-orang yang sering dia dekati. Wali ba'dihim, itu tadi syair Ali bin Abi tentang teman yang buruk. Kemudian berikutnya teman yang baik. Nah, teman yang baik sini jelaskan, inna akhoka as-sidqo, sesungguhnya temanmu yang sejati itu, temanmu yang jujur itu, as-sidqu, yang jujur, maka nama'aka, dia yang selalu bersamamu, wa man yadurru nafsahu liyanfa'uka, dan dia yang rela berkorban, yadurru itu menyakiti, berani membahayakan nafsahu, dirinya sendiri, liyanfa'uka, untuk memberikan manfaat untukmu. Ya, misalkan Naba rela mengeluarkan isi kantongnya untuk membantu Isan, walaupun Naba sebenarnya butuh uang. Itu contoh realnya. Waman yadurru nafsahu liyanfa'uka, orang yang rela berkorban, mengorbankan dirinya untuk memberikan manfaat atau menolong temannya, itu adalah teman yang sejati. Waman ida, dan dia yang ida, apabila roibu zamanin, temannya itu tertimpa musibah di suatu waktu, sodda'aka, yang musibah itu kemudian membuatmu tercerai berai, membuatmu jatuh, membuatmu bangkrut mungkin ya. Syattat syamla nafsihi, maka teman yang baik itu dia juga akan mencerai beraikan dirinya. Syattat itu artinya memecah belah atau mencerai berai. Syamla itu artinya persatuan nafsihi. Nafsihi itu dirinya. Ini maknanya dia merelakan ketenangannya, merelakan rusak kedamaiannya, dia juma'aka, supaya bisa membuatmu bangkit kembali, supaya bisa membuatmu bersatu kembali yang sebelumnya tercerai berai karena musibah. Nah, ini itu kita bisa melihat sosok ini pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau rela tetap memegang teguh ketika Nabi SAW Isra Mi'raj dalam semalam. Nabi turun, selesai Nabi Isra Mi'raj, kemudian orang-orang kemudian banyak yang kemudian membelot. Ya, nggak mungkin Nabi bisa ke Palestina, dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Palestina bisa ke langit 7 dalam satu malam. Nggak mungkin. Semua orang tidak percaya. Hanya satu yang kemudian membenarkan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu memberanikan diri untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, meskipun resikonya adalah nyawanya, meskipun resikonya adalah reputasinya, meskipun resikonya adalah bisnisnya. Kan bisnis itu butuh informasi, bisnis itu butuh orang-orang yang dikenal, butuh trust, kepercayaan. Ketika kita sudah tidak percaya lagi, kita tidak akan hancur. Dan Abu Bakar merelakan semua itu demi tetap menjaga kehormatan Nabi, demi tetap menjaga
kebenaran Nabi SAW. Belum lagi ketika Nabi hijrah ke Madinah gitu ya. Itu Nabi dengan Abu Bakar jalan berhari-hari, kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan gitu ya. Tapi Abu Bakar rela meninggalkan perdagangannya, rela meninggalkan keluarganya, semuanya rela tinggalkan hanya untuk menemani Nabi SAW supaya bisa bangkit, supaya risalah dakwah bisa terus berjalan. Itu tadi. Waman idza raibu zamanin saddaka, ketika Nabi ditimpa dengan berbagai macam musibah yang kemudian membuat Nabi hancur, meninggal Khadijah, meninggal pamannya Abu Thalib, dilempari ketika di Thaif, ya diboikot Nabi selama 3 tahun gitu ya. Nabi betul-betul kelaparan, bahkan Nabi sempat mengikat batu di perutnya hanya untuk menahan rasa lapar. Karena beliau seorang nabi, seorang rasul. Kalau seandainya Nabi minta makanan diturunkan dari surga sebagaimana permohonan kaumnya Nabi Isa, bisa saja gitu ya. Tapi Nabi tidak minta itu, karena Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya. Maka sedekah, berbagai macam musibah menimpa Nabi, membuat Nabi nangis, sedih. Karena ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu seperti wala yahzunka qauluhum, wahai Nabi janganlah engkau bersedih karena perkataan-perkataan kaummu. Apa perkataan kaum Nabi? Nabi dituduh penyihir, dituduh orang gila, dituduh adu domba antara anak dan ayah. Kan di perang Badar itu ketemu ayah dan anak saling berperang. Nah ini dia jadikan bahan cemoohan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kata Allah, wala yahzunka qauluhum, wahai Nabi engkau tidak perlu bersedih, innal izzata lillahi jami'an, sesungguhnya kemuliaan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan pada mulut-mulut orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Maka di sini syattat syamla nafsihi, Abu Bakar rela juga rela tercerai-berai juga. Dia rela meninggalkan kenyamanannya, rela meninggalkan semua ketenangan hidupnya hanya untuk dia jema'kan, untuk menguatkan Nabi gitu ya, menyatukan Nabi dengan kaumnya. Nah, ini bisa kita lihat, bisa jadi contoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam hal ini. Alhamdulillah ini kita sudah selesai di bab adabul muta'allim fi nafsi, adab seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Ada 10 poin. Ini bisa dibaca-baca ulang. Ini tentu materi yang mudah dicerna, materi yang mudah dipahami, tapi sulit diamalkan. Ya, sulit diamalkan. Akhlak itu seperti itu, teorinya mudah, sabar, ikhlas, jujur. Tapi ketika diamalkan susah sekali. Makanya oleh karena itu kita tidak boleh bersandar pada diri sendiri. Kita butuh pertolongan dari Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi hati yang senantiasa ikhlas, hati yang senantiasa tulus. Minta kepada Allah supaya diberi akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Minta kepada Allah supaya diberi teman-teman yang baik, supaya diberi teman-teman yang bagus akhlaknya, yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita mungkin terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, ketika kita terjatuh dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan maksiat, ada teman yang mengingatkan, itu sebuah mutiara, itu sebuah perhiasan, itu sebuah aset yang sangat berharga. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang tabi'in, istaghfiru min ashabis sholihin, perbanyaklah teman-teman yang soleh, fa innahum yanfa'una yaumil qiyamah, karena teman-teman yang soleh itu akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Apa manfaatnya? Dia bisa memberikan syafaat. Apa syafaat? Pertolongan kepada teman-temannya yang dulu di dunia. Karena nanti di akhirat dijelaskan oleh para ulama, orang-orang itu akan saling mengingat siapa dulu teman-temannya di dunia. Oh, saya dulu di kuliah punya teman ini. Oh, saya dulu sebangku dengan ini. Oh, saya dulu sekamar dengan ini. Kemudian dia mencari, mana teman saya dulu yang saya tidur bareng dulu, kenapa nggak masuk surga? Maka dia akan mengadu kepada Allah. Kalau dia ada di dalam neraka, maka dia akan diberikan pertolongan karena teman yang soleh tadi. Ini. Maka ketika kita punya teman-teman yang soleh, maka jaga dia, rawat dia baik-baik, dan jangan sampai dia itu tidak mau dekat-dekat dengan kita, atau kemudian dia cuek dengan kita karena kita mungkin sudah tidak mendengarkan nasihat-nasihatnya. Ada yang tanyakan? Putra dari mana? Di kampus. Dari kampus? Iya, main bola. Hujan. Ya, nanti dibaca-baca lagi. Ya, dari 1 sampai berapa? Dari 1
10, kemudian diinternalisasi, diintrospeksi atau direnungi. Sejauh mana saya dengan adab-adab yang sudah diajarkan oleh guru jamaah ini, seberapa persen saya sudah mengikuti atau seberapa persen yang sudah teramalkan atau terpraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau ada yang kurang, maka kita muhasabah, kita berdoa kepada Allah supaya dilengkapi kekurangan. Kalau ada yang sudah mantap, maka kita mohon kepada Allah supaya diberi istiqomah. Ini penting, berdoa kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Nggak ada yang kan? Nggak paham semua ya? Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.